Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 RPL TIJ 2023. Di sini kami akan mendemokan proyek kami yaitu aplikasi UP Your Personal Happiness untuk tugas akhir RPL. Di sini kami ada 345 Rizky Sabililhaq, 354 Rika Diah, kemudian ada 332 Yakobus dan saya sendiri 335 Akbar Rezi Andara Setiawan. Baik, langsung saja ke aplikasinya terlebih dahulu. Aplikasi ini UP tujuannya untuk membantu orang-orang yang memiliki gangguan kesehatan mental dan sebagainya. Di sini ada halaman onboarding, masuk, dan daftar. Pertama kita mendaftar terlebih dahulu. Seperti biasa, input yang diperlukan kemudian kita register. Setelah itu di halaman home kita disambut dengan rating dan beberapa kalimat motivasi. Di sini ada daily check-in seperti bagaimana perasaanmu hari ini, seperti sangat bahagia, netral, sedih, dan sangat sedih. Dan ini dicatat selama 7 hari terakhir itu moodnya bagaimana. Di sini saya memilih sedih. Kemudian di halaman home terdapat akses cepat seperti meditasi, jurnal, asesmen, dan chatbot. Di sini juga ada beberapa tips dan ada tombol SOS untuk akses bantuan. Jadi dia akan ambil random refresh sesuai dengan tips yang ada. Selanjutnya kita masuk ke halaman chatbot. Untuk chatbotnya dia itu bernama Yupi. Di sini dia sebagai teman untuk user bercerita dan jika ada keluh kesah dan lain-lainnya. Misal di sini saya ketik kamu siapa? Nah, dia akan menjawab dia itu siapa dan akan memberikan follow up seperti ada yang ingin kamu ceritakan atau bagaimana perasaan hari ini. Untuk perasaan saya hari ini, saya merasa senang sekali. Seperti itu. Dia akan menyesuaikan jawabannya dan akan meminta follow up kembali seperti ceritakan padaku dan ya seperti itulah. Misal saya ketik yang membuat saya senang itu saya dapat makan bergizi gratis. Nah, seperti ini jawabannya. Kemudian jika ada konteks pesan selain ini, misal saya minta untuk membuatkan codingan sederhana. Nah, dia tidak bisa karena untuk konteksnya dia hanya menjawab pertanyaan terkait kesehatan mental, perasaan, dan sebagainya seperti itu. Kemudian di chatbot ini ada settings, yaitu hapus semua chat, maka dia akan menghapus semua chat dan memulai chat baru. Kemudian ada chat baru juga, misal ini, maka ini akan membuat halaman chat baru, sesi chat barulah intinya. Ini satu. Nah, kemudian kalau kita buat lihat sesi chatnya, itu dia sesi 1, kemudian kalau saya membuat chat baru 2, itu seharusnya ada sesi 2. Jadi ada 1, ada 2. Seperti itu. Dan untuk modelnya kami menggunakan Google Gemini. Bisa langsung ditanyai di AI-nya juga. Apa model AI kamu? Oh, sebenarnya nggak bisa. Oke, kita menggunakan Google AI Gemini Flash 2.0. Jadi seperti itu. Untuk fitur chatbotnya. Sekarang untuk SOS akan dijelaskan oleh Rizky Sabililhaq. Silakan.
untuk fitur selanjutnya yaitu fitur SOS, di mana fitur ini dapat digunakan ketika kita sedang membutuhkan bantuan secepat mungkin itu. Eh, di menu ini terdapat beberapa tombol yang bisa diklik atau dipencet. Yang pertama yaitu ada tombol untuk hubungi teman, dan tombol ini sesuai nama yaitu untuk menghubungi teman atau kerabat yang dikenal untuk meminta bantuan yang sedang dibutuhkan saat ini. Nah, akan langsung diarahkan ke halaman aplikasi telepon, dan selanjutnya yaitu ada button untuk hotline kesehatan jiwa. Boleh diketik Mas Akbar. Nah, ini dia bakal langsung buka aplikasi telepon dan akan otomatis mengisi dengan nomor 119. Selanjutnya yaitu ada button untuk konsultasi profesional, mungkin bisa diketik oleh Akbar. Nah, untuk saat ini fitur ini belum tersedia dan mungkin akan kami lakukan perbaikan ke depannya. Dan di bawahnya yaitu ada sebuah tips-tips darurat. Yang pertama yaitu ada ingat kamu tidak sendiri, coba hubungi orang terdekat atau profesional, dan lain-lain. Mungkin sekian untuk fitur SOS ini. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita masuk ke halaman utama lainnya yaitu fitur eksplorasi. Akan dijelaskan oleh Yakobus. Baik, terima kasih untuk kesempatannya Mas Akbar. Jadi kali ini saya akan menjelaskan bagian dari eksplorasi atau explore ya. Di sini itu terdapat beberapa macam hal yang bisa kita lakukan. Dan yang paling utama itu ada 3. Ada kuis stres, kuis kecemasan, dan juga kuis depresi. Mungkin bisa dicoba yang kuis stres ya Mas Akbar. Nah, jadi di sini muncul sesuai namanya kuis. Jadi pengguna itu akan diberikan pertanyaan sejumlah 10 untuk mengatur seberapa rentang parameter kesehatan mental yang ada pada diri orang tersebut gitu. Mungkin bisa dicoba diisi. Dan kali ini kita coba isi semuanya itu dengan sering ya, untuk menilai bagaimana sih kondisi mental kita. Nah, dan ternyata di sini ada penilaiannya muncul, kategorinya tingkat stres tinggi. Di sini juga ada rinciannya, karakteristik tingkat stres tinggi itu seperti apa, dan di sini kita diberikan juga saran dan tindakan, akses SOS, lalu ada konsultasi, chat dengan bot yang tadi sudah saya jelaskan sebelumnya, meditasi, dan yang lain-lain. Lalu kita bisa kembali lagi. Nah, di sini ada kuis kecemasan, kuis depresi, namun sama aja seperti kuis stres yang tadi. Lalu di bagian bawah sini ada berbagai macam artikel ya yang bisa dibaca oleh pengguna, terdiri dari berbagai macam topik yang update dan juga materinya itu berasal dari dokter. Jadi bisa dibilang valid dan kita bisa ikuti gitu. Nah, ini misalkan contoh cara mengelola stres di tempat kerja, kita dikasih tips-tipsnya. Mungkin itu saja dari saya untuk penjelasan eksplorasi. Terima kasih. Baik, selanjutnya terkait halaman profil akan dijelaskan oleh teman saya Rike. Silakan. Baik, terima kasih. Di page profil ini, yang pertama kita bisa mengedit profilnya di pengaturan. Terus edit profile bisa mengganti nama lengkap dan bisa menambahkan bio. Terus bisa disimpan, lalu akan muncul di profile. Lalu ada riwayat assessment yang berisi dari hasil kuis yang sebelumnya. Lalu selanjutnya ada juga, lalu bisa mengganti foto profil, bisa
dari kamera langsung dan atau memilih dari galeri. Lalu ada di pengaturan ada ganti password, tapi saat ini masih fiturnya belum ada, mungkin akan ada perbaikan selanjutnya. Lalu ada hapus akun dan tentang Yupi. Tentang Yupi ini adalah rincian penjelasan dari aplikasi tersebut. Lalu ada menu keluar jika ingin keluar dari akunnya. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih. Sekarang kita akan coba untuk keluar. Sekarang kita keluar, kemudian kita akan mencoba untuk login kembali. Nah, kita coba login menggunakan akun yang tadi. Nah, dan itu berhasil dan semua datanya tetap ada. Kemudian kita kembali ke halaman home. Di halaman home itu tadi kita ada meditasi, jurnal, asesmen, dan chatbot. Sekarang untuk meditasi, jadi meditasi ini tujuannya supaya pengguna itu fokus terhadap dirinya sendiri dan supaya tenang dan bisa fokus. Terdiri dari relaksasi singkat, ada pernapasan dalam, syukur, dan body scan. Jadi ketika diklik mulai, itu akan relaksasi singkat dan akan meminta pengguna untuk fokus pada napas selama 2 menit. Kemudian untuk yang lain juga sama, pernapasan dalam itu dia 5 menit, syukur 3 menit, body scan 4 menit. Kemudian ada fitur jurnal. Fitur jurnal ini seperti journaling kalau di psikologi dan medis. Jadi setiap harinya itu dia akan membagikan perasaan, pengalaman, atau harapan setiap harinya itu bagaimana untuk mencoba menjadi pribadi yang lebih positif dan lebih baik dari hari-hari sebelumnya dan sekarang. Misal di sini saya tulis jurnal hari ini, saya mengetik saya merasa senang sekali karena saya dapat hadiah dari Pak Presiden. Nah, itu akan tersimpan. Nah, kita bisa buat lagi. Saya sedih karena hadiahnya ada pajaknya, disimpan. Itu. Dan ini bisa dihapus juga. Dihapus. Jadi jurnalnya itu untuk journaling, logging, dan menceritakan pengalaman pengguna. Untuk asesmen tadi juga sama, ada halaman daftar asesmennya sendiri. Chatbot juga seperti ini. Semua fiturnya work, kecuali beberapa yang ada kendala seperti konsultasi profesional. Ini seharusnya membuka ke halaman website Halodoc. Mungkin itu saja untuk aplikasi demonya dari kami. Selanjutnya untuk ke sesi bagian codingan akan saya jelaskan secara sekilas. Untuk codingannya itu kami menggunakan Flutter dan Dart. Jadi di sini ada Flutter build atau Flutter create untuk membuat awalan fondasi dari Flutter-nya.
Kemudian di sini ada folder aset yang isinya itu aset-aset yang digunakan pada aplikasi. Kemudian di bagian build ini untuk APK-nya, kemudian di bagian lib itu untuk mengatur segala kebutuhan yang diperlukan seperti model, provider, screen, service, utilitas, widget. Di model, kami ada artikel model, kemudian ada chat message model, ada question model, dan quiz model. Model ini digunakan untuk mengambil data yang diaset seperti artikel dan quiz. Jadi kalau kita mau membuat quiz baru, kita tinggal ubah atau menambah data di bagian JSON-nya ini, di artikel dan quiz. Itu kan otomatis diambil oleh model yang sudah ada. Kemudian di bagian screen itu kita ada autentikasi, chatbot, explore, home, profile, onboarding, dan lain-lain. Autentikasi seperti login screen dan register screen, chatbot seperti untuk tampilan chatbot, explore untuk detail artikel ketika diklik, dan explore untuk halaman eksplorasi tadi. Kemudian home screen ada tampilan home pertama yang diakses oleh pengguna tadi. Kemudian ada halaman journaling. Kemudian ada meditasi. Kemudian ada onboarding setelah halaman splash tadi untuk masuk dan daftar. Kemudian ada halaman profil yang isinya ada about screen tentang aplikasi tadi, kemudian ada edit profil, ada history, ada profil screen, dan setting. Untuk quiz kami menggunakan quiz list screen untuk menampilkan daftar quiz. Mungkin ada quiz screen juga untuk pengerjaan quiz. Terus di sini ada sistem prompt-nya. Di sini ada tulisan instruksi untuk AI-nya. Jadi kami memberi dia nama UP. Dia adalah teman bicara yang ramah, suportif, menenangkan, dan lucu. Tugasnya juga jelas, dan dia akan menjawab sesuai instruksi yang diberikan. Kemudian ada artikel service. Jadi dia ini ngambil artikel model terus sama JSON-nya juga untuk backend-nya. Kemudian ada quiz service dan user service. Di sini untuk mengatur segala backend terkait pengguna seperti sinkronisasi data supaya up to date. Ada username, name, email, password, bio, dan lain-lain. Jadi apabila usernya itu keluar, hapus akun atau membuat baru, itu datanya akan sesuai dengan profil yang dia gunakan. Kemudian untuk main.dart di sini sebagai indeks HTML kalau di JavaScript itu sebagai inisiatornya saja. Kemudian spek YAML-nya kita menggunakan dependensi seperti berikut ini. Yang kita pakai cuma image speaker sama INTL sama HTTP sama ini select preference. Jadi intinya halaman screen ini cuma untuk membuat tampilan pada aplikasi Android tadi, sama mengatur beberapa logika yang digunakan. Jadi itu tadi aplikasi yang sudah kami buat ini. Aplikasi bernama UP, Your Personal Happiness. Sekian dari kami kelompok 6 RPL. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.